Hello brosis, kembali lagi di Editor Movie. Kali ini kita akan melanjutkan cerita anime Tokyo Revenger. Dan tanpa basa-basi, kita langsung lanjut ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, terlihat Takemichi sangat menyesali perbuatannya. Naoto berkata, ini murni dugaan, tapi tidakkah kau berpikir kalau Kisaki membunuh kakakku karena suatu tujuan? Tidakkah itu terasa aneh, meskipun kau berulang kali melompati waktu, Kisaki pada akhirnya selalu membunuh kakakku. Apakah ini kebetulan? Itu terlalu sering untuk dianggap sebagai kebetulan. Tidak diragukan lagi, Kisaki terobsesi denganmu dan kakakku. Takemichi teringat kata-kata terakhir Kisaki saat ingin menembaknya. Perkataan Kisaki adalah sampai jumpa pahlawanku. Terlihat seseorang mengetuk pintu ruangan. Takemichi Naoto berkata, aku ingin melakukan tindakan balasan, tapi kita tidak punya waktu. Kau akan dipindahkan ke tahanan pusat. Mulai sekarang kita akan semakin sulit untuk bertemu. Jika kau ingin kembali ke masa lalu, sekaranglah satu-satunya kesempatanmu. Apapun yang terjadi di masa lalu antara kau dan Kisaki, itu kunci untuk mengakhiri kematian kakakku. Akhirnya mereka pun berjabat tangan. Takemichi berkata dalam hati, Chifuyu, Kazutora, terima kasih. Sekarang aku tahu musuh kita. Terima kasih kawan. Musuh kita adalah mantan Black Dragon dan Kisaki. Kedua faktor itulah yang merusak Maiki. Aku akan menyingkirkan kedua hal tersebut dari Toman untuk menyelamatkan Hina, untuk menyelamatkan semuanya. Akhirnya Takemichi sudah sampai di masa lalu. Terlihat Takemichi dan Hina sedang bermain bowling. Hina sangat kagum kepada Takemichi karena dia bisa mendapatkan strike ketika bermain bowling. Hina terlihat senang. Takemichi merasa sangat sedih mengingat kejadian di masa depan. Dia tidak sanggup melihat senyuman Hina. Terlihat Hina sedang melempar bola bowling dengan sangat imut. Takemichi ingat kalau dia sangat pandai bermain bowling. Giliran Takemichi melempar bola bowling. Takemichi yang sangat bersemangat bersiap untuk melempar bola. Takemichi merasa akan mendapatkan strike keempatnya. Gaya melempar bola Takemichi sama seperti orang yang ada di sebelahnya. Dan mereka mendapatkan strike. Orang itu berkata, kita benar-benar sinkron. Takemichi merasa orang itu sangat besar. Dia merasa mengenal orang ini, dan orang itu juga merasa kenal dengan Takemichi. Orang itu berkata, kau Hanagaki Takemichi. Menjadi kapten tidak membuatmu lupa diri kan? Aku wakil kapten divisi kedua, namaku Hakai Shiba. Takemichi ingat orang itu saat di masa depan. Dia adalah salah satu anggota Black Dragon. Hakai berkata, kaptenku banyak bercerita tentangmu. Takemichi bingung kenapa anggota Black Dragon menjadi wakil kapten di Toman. Takemichi mengingat perkataan Kazutora di masa depan. Kazutora berkata, Hakai Shiba, ketua ke-11 Black Dragon. Rumor mengatakan kalau dia membunuh ketua sebelumnya karena uang dan mengambil alih geng. Lalu Hakai merangkul Takemichi dan berkata, mulai sekarang kita adalah saudara. Dan Hakai mengajak Takemichi untuk bermain ke rumahnya. Takemichi kaget kalau Hakai Shiba ingin berteman dengannya. Lalu kakak Hakai yang bernama Yusuha berkata, jika kalian berdua adalah saudara, maka aku bisa menjadi kakak kalian berdua. Takemichi terkejut, ternyata mereka berdua adalah kakak beradik. Yusuha berkata, kau tampak tidak bisa bertarung, kenapa kau bisa menjadi kapten di Toman? Hakai jelas punya kapasitas untuk melampauimu, tapi dia tidak tertarik dengan hal itu. Lalu Hina berkata, kau benar, Hakai memang tampak kuat. Suasana tiba-tiba hening. Hakai berkata, hanya memikirkan menjadi orang teratas saja membuat kepalaku sakit, aku lebih suka bebas. Hina berkata, itu sangat keren Hakai. Lalu Hakai diam membeku. Yusuha berkata, jangan dipikirkan Hina, adik kecilku ini agak terlambat berkembang. Jika ada perempuan di sampingku berbicara padanya, dia membeku. Takemichi berpikir, apa dia Hakai yang sama, ketua Black Dragon yang membunuh ketua sebelumnya. Karena uang, dia tidak terlihat seperti orang jahat bagiku. Sekarang dia wakil kapten divisi kedua Toman. Apa yang terjadi di 12 tahun setelahnya? Takemichi bertanya,
karena kau wakil kapten divisi kedua. Apa itu artinya kau akrab dengan Mitsuya? Hakai menjawab, aku sangat akrab dengan Mitsuya. Lalu Hakai berkata kepada Takemichi, kita ini seumuran, tidak perlu terlalu sopan. Takemichi berkata, tapi kau terlihat lebih tua. Apa kita benar-benar seumuran? Yasuha menjelaskan, bagi Hakai, Mitsuya sudah seperti kakakku sendiri. Hakai bercerita, Mitsuya adalah orang yang sungguh-sungguh menyebalkan. Dia berkali-kali mengatakan padaku, betapa keren dan tidak kerennya berandalan itu. Dia menjengkelkan, bukan? Dia seperti kakak kandung bagiku. Yasuha berkata, dia terlalu menyukai Mitsuya. Lihatlah ponselnya, terdapat wallpaper Mitsuya di HP-nya. Padahal wallpaper HP-ku gambar Hakai. Takemichi merasa kalau Mitsuya dan Hakai cukup cocok satu sama lain, meskipun begitu di masa depan mereka berpisah. Takemichi berpikir, kapan hubungannya dengan Mitsuya memburuk? Apa mungkin dia bergabung dengan Black Dragon setelah memutuskan hubungan dengan Mitsuya? Kalau begitu, jika aku bisa mencegahnya, maka aku bisa menghentikan Black Dragon merusak Toman di masa depan. Hakai berkata, kita hampir sampai di rumahku. Ternyata di hadapan mereka terdapat sekumpulan geng motor. Hakai menyuruh Takemichi untuk pulang. Seseorang datang menghampiri Hakai. Orang itu adalah Koko. Takemichi teringat dia salah satu mantan anggota Black Dragon di masa depan. Jadi itu artinya mereka adalah Black Dragon. Koko bertanya kepada Hakai, siapa orang-orang ini? Seseorang anggota Black Dragon menjawab, aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia kapten divisi pertama, Toman. Dia bernama Takemichi. Koko bertanya, ada Toman di wilayah kita. Apa kau mencari masalah dengan kami? Kau tidak bisa pergi dengan utuh dari wilayah kami. Takemichi berkata dalam hati, apa aku akan terbunuh? Koko berkata, jadi kau orangnya. Kapten divisi pertama geng Tokyo Manji, Hanagaki Takemichi. Seluruh zona ini adalah wilayah Black Dragon. Jika geng lain datang kemari dengan sombong, bos menginstruksikan kami untuk membunuh mereka. Kau tahu kan artinya itu, Takemichi? Terlihat dua orang kapten dari geng Black Dragon yang bernama Hajime Kokonoi alias Koko dan Shisui Inui. Mereka menyuruh anggota Black Dragon menghajar Takemichi. Hakai berkata, hentikan, Takemichi adalah temanku. Yasuha menyuruh Hina mundur dan berkata, mereka tidak segan-segan pada perempuan. Koko berkata kepada Hakai, bahkan temannya tuan muda kami perlu diajari yang benar, karena geng kami tidak akan mendengarmu. Anggota Black Dragon siap untuk menghajar Takemichi. Takemichi bingung apa yang harus dilakukan. Hina juga dalam bahaya. Hakai berkata kepada anggota Black Dragon, aku bilang jangan sakiti temanku. Anggota Black Dragon berkata, tidakkah kau dengar? Kami tidak mendengarkan perintah darimu. Lalu tiba-tiba Hakai memukul orang itu. Orang tersebut langsung pingsan. Hakai berkata kepada Takemichi, maaf membuatmu terlibat. Bos Black Dragon adalah Shiba Taiju. Dia adalah kakak kami. Kami bertiga bersaudara. Takemichi terkejut, ternyata kakak Hakai adalah pemimpin Black Dragon. Hakai menanyakan kepada Koko di mana kakaknya. Hakai berkata, dia hampir tidak pernah pulang ke rumah kecuali untuk hal seperti ini. Dia sangat menyusahkan. Inui tidak terima dengan perkataan Hakai dan menodongkan pisau di lehernya. Inui berkata, jika kau menghina bos kami, kau akan kubunuh. Hakai dengan santai menghadapinya. Tiba-tiba Yasuha berlari dan menendang Inui. Inui terkena tendangan Yasuha dan Inui terjatuh. Yasuha berkata, jauhkan tanganmu dari adikku. Geng Black Dragon terdiam. Koko menyuruh mundur. Dia berkata, mereka adalah saudara bos. Inui berkata, aku bersumpah setia kepada bos, tapi tidak ada alasan bagiku untuk membiarkan mereka. Aku tidak peduli meskipun kau perempuan, akan kutunjukkan siapa yang berkuasa di sini. Akan kubunuh kalian semua. Takemichi berpikir mereka sangat berbeda dengan Toman, bahkan sampai ke akar-akarnya. Mereka benar-benar jahat. Yasuha berkata kepada Takemichi, serahkan ini kepada kami. Pergilah dari sini dan jaga Hina.
Ketika Takemichi dan Hina ingin pergi, tiba-tiba datang seseorang berlari menghampirinya. Hina berteriak, "Takemichi, di belakangmu!" Tiba-tiba orang tersebut menghantam leher Takemichi. Takemichi pun terjatuh. Orang itu berkata, "Lehermu baru saja kuhancurkan." Ternyata orang itu adalah ketua ke-10 Black Dragon yang bernama Shiba Taiju. Dan cerita akan dilanjutkan pada episode berikutnya.